Assalamualaikum, halo adik-adik, balik lagi di channel YouTube kita, Pengejar Mimpi. Di video kali ini kita akan bahas tentang numerikal dari TO3 Pengejar Mimpi. Langsung aja di nomor 1 ada deret 1, 2, 5, 7, 9, 12, 13, 17, lalu satu yang dicari satu angka terakhir. Nah sekarang kalau kita lihat dari 1 ke 5 itu bedanya adalah 4. 5 ke 9 bedanya plus 4 juga. 9 ke 13 sama plus 4. Berarti dari 13 ke sini itu adalah plus 4. Jadi hasilnya adalah 17 yang ini ya. Oke, lanjut ke soal nomor 22. Ada deret 7, 12, 14, 16, 28, 2 deret kosong, 24, 168, dan 28 gitu. Nah sekarang kita lihat dari 7 ke 14 itu dikali 2, dari 14 ke 28 dikali 2, berarti dari 28 ke sini dikali 2 gitu. Berarti di sini 28 dikali 2 ke sini hasilnya adalah 56 gitu ya. Nah terus sekarang yang satu lagi yang kosong belum. Sekarang 12 ke 16 itu plus 4, 16 ke sini belum tahu, lalu ini ke sini plus 4, ini juga plus 4. Berarti dari 16 ke 4 itu 20 tambah 4, 24 hasilnya. Berarti di sini jawabannya adalah 20 dan 56. Yang ini ya adik-adik. Sekarang ke soal nomor 24, di sini ada deret huruf. Nah, kalau dalam deret huruf ini yang paling gampang adalah kita bikin susunan hurufnya terlebih dahulu biar tidak bingung, gitu kan. Nah, sekarang kita lihat nih dari S ke O. S itu di sini dan O itu di sini. Berarti dia mundur berapa langkah? 1 2 3 4. Ternyata di sini minus 4. Dari O ke K, berarti 1 2 3 4. Mundur 4 juga. Berarti dari K ke sini itu juga mundur 4. Maka mundur 4 jadinya 1 2 3 4. Berarti bilangan yang ini, yang G berarti. Jawabannya ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 25. Oke, di sini ada bentuk aljabar. Kalau misalnya ada soal seperti ini gitu, kita kerjakan perkaliannya dulu. Atau di sini ada bilangan 125 sama 125, berarti bilangan 125 ini bisa kita keluarkan. Jadi gini, 125 dikali berarti 17 tambah 83. Gitu ya. Kan 125 kali 17, 125 kali 17. Terus ini dikali 83 yang ini kan, tambah dibagi 25 gitu. Nah, di sini 125 17 ditambah 83 hasilnya 100 gitu kan. Berarti 125 dikali 100 dibagi 25 gitu triknya. Lalu 25 sama 100 bisa kita coret. Sisa 1 nih, sisa 4. Sisa 125 dikali 4 sama dengan 500. Yang ini jawabannya. Gitu ya adik-adik ya. Nah sekarang kita ke soal nomor 26. Ada 65% dari 100 per 13 gitu. 65% kan berarti 65 per 100 dikali 1 per 13. Nah ini 65 sama 13 bisa kita coret, sama-sama dibagi 13 sisa 1, yang ini sisa 5. Maka sisanya 5 per 100. Atau kita perkecil lagi 1, 2. 1 per 20 hasilnya adalah 0,05. Yang ini jawabannya. Gitu ya. Kita ke soal nomor 27. Di sini yang dicari adalah rata-rata. Berarti kalau misalnya mencari rata-rata adalah semua nilai kita jumlahkan. 124, 131, 138, 145, 152, 159, 166 ditambah 173 dibagi jumlah data. Berarti dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dibagi 9. Maka rata-ratanya adalah 1305 dibagi 9 atau 145. Jawabannya ini. Gitu ya.
Jadi kalau ada soal rata-rata, semua nilai dijumlah dibagi ada berapa banyak nilai. Gitu ya. Nah, sekarang soal nomor 28. Untuk mengisi 4/7 bagian sebuah bak mandi dibutuhkan waktu 6 jam. 4/7 bagian butuh waktu 6 jam. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sisanya jika pengisian dilakukan dengan laju yang sama gitu. Berarti sisanya berapa gitu kan. Di sini kan ada 4/7 bagian. Berarti kan harusnya bagian utuhnya yang totalnya adalah 1 bagian ya. 1 bagian dikurang 4/7 gitu. 1 bagian di sini itu kan sama aja 7/7 dikurang 4/7. Berarti sisanya 3/7. Berarti di sini adalah 3/7 bagian. Kita harus hitung berapa waktunya. Misalnya ini adalah A gitu aja. Maka ini kan pakai perbandingan. Berarti di sini 4/7 per 3/7 sama dengan 6/A gitu ya. Maka kita kali siang 4/7A sama dengan 6 dikali 3/7 gitu. Maka 4A sama dengan A sama dengan 6 kali 3 18/7 dikali ini kan 4/7. Berarti kalau kita mau pindahin ke ruas kanan jadinya dibagi. Gitu. Berarti dibagi 4/7 gitu ya. Berarti A sama dengan 8/7. Kalau mau dibagi, mau diubah menjadi kali, tinggal diubah. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Berarti ini 7/4. Gitu. Dicoret. Berarti sisa 18/4 jam. 18/4 jam kita sederhanain 4. Di sini 4 kali 4 16 biar 18 berarti tambah 2. Nah, ini bisa disederhanain jadi 4/1/2. Gitu. 4/1/2 itu sama aja 4,5 jam. Jadi jawabannya yang ini. 4,5 jam gitu ya. Sekarang kita ke nomor 29. Di sini ada segitiga BC sama sisi. Maka besar sudut BCD adalah, berarti yang dicari itu kan sudut ini ya. Sudut BCD-nya. Ini yang dicari gitu ya. Misalkan ini kita misalkan aja X gitu. Berarti sudut X yang dicari. Nah, sekarang kita lihat di segitiga ADC. Di sini siku-siku, berarti di sini 90. Dan di sini ada garis kayak gini, itu menandakan sama kaki. Berarti sudut yang ini sama ini itu nilainya sama. Kita misalkan aja ini sudutnya A. Berarti sudut A ditambah 90 sama dengan 180. Karena dalam segitiga itu harus 180 jumlah sudutnya. Berarti di sini 2A sama dengan 180 dikurang 90. 2A sama dengan 90. Maka nilai A adalah 90 bagi 2. Yaitu 45. Berarti yang ini 45, yang ini juga 45, gitu ya. Nah, sekarang kita ke tadi segitiga sama sisi, berarti di sini sisinya sama. Kalau segitiga sama sisi, maka di ketiga sisi ini memiliki besar sudut yang sama. Gitu. Satu segitiga itu harus 180 derajat. Maka di sini ada 3 sisi yang sama. Tinggal 180 bagi 3 yaitu 60. Maka ini besar sudutnya 60, yang ini juga 60, yang ini 60. Gitu ya. Berarti logikanya di sudut sini itu besarnya 60 derajat. Gitu. Sedangkan kita baru tahu nih sudut yang A. Yang A 45. Berarti yang A ditambah tadi di sini itu sudutnya X sama dengan 60 kan? Gitu. Berarti A itu kan tadi kita nemunya 45. 45 tambah X sama dengan 60. Maka nilai sudut X-nya adalah 60 dikurang 45. Berarti sudut X-nya jumlahnya adalah 15 derajat. Berarti yang ini jawabannya gitu ya. Oke. Ingat pokoknya kalau sama sisi berarti jumlah sudutnya 60. Kalau sama kaki kayak di sininya di sini segitiga siku-siku berarti sisanya 45 gitu ya. Kita ke next soal. Di nomor 30, luas suatu persegi A adalah 16. Jika keliling dari persegi B adalah 3 kali persegi A, maka luas persegi B adalah, yang pertama kita lakukan adalah kita ke luas persegi A dulu. Luas persegi A itu kan 16. Luas itu rumusnya adalah sisi kuadrat sama dengan 16. Maka sisinya adalah akar dari 16 yaitu 4.
sisi yang A itu 4. Berarti tadi di sini dibilangnya keliling persegi B 3 kali keliling persegi A. Maka kita tahu nih sekarang keliling persegi B sama dengan 3 kali keliling persegi A gitu. Sedangkan kita belum tahu nih keliling persegi A. Keliling persegi A itu keliling persegi rumusnya kan 4 kali sisi. Berarti 4 kali sisinya tadi adalah 4. Berarti 4 kali 4 yaitu 16. Maka keliling A itu 3 kali 16 sama dengan 48. Sedangkan yang ditanya adalah luas persegi B. Kita ke luas persegi B. Luas rumusnya sisi kali sisi, sedangkan kita belum tahu sisi B nilainya berapa. Kita cari dari mana? Dari keliling. Tadi keliling B nilainya 48. Terus keliling rumusnya tadi ini 4 kali sisi sama dengan 48. Maka sisinya adalah 48 dibagi 4 yaitu 12. Maka si B itu memiliki sisi 12. Tinggal masukin deh ke sini, berarti 12 kali 12. 12 kali 12 jawabannya adalah 144. Berarti yang ini. Gitu ya, adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 31. Di sini ada soal logaritma. 2 log 4 ditambah 3 log 27 dikurang log 100. Oke. 2 log 4. 4-nya kita ubah dalam bentuk perpangkatan. Berarti jadinya 2 log 2 kuadrat. Ditambah 3 log 27 kita ubah juga dalam bentuk perpangkatan. Jadinya 3 pangkat 3. Dikurang 100 kita ubah dalam bentuk perpangkatan. Jadi 10 kuadrat. Aturan logaritma kalau ada pangkat gini, pangkatnya bisa dikeluarkan gitu kan. Jadinya 2 dikali 2 log 2. Ditambah 3-nya dikeluarkan, 3 kali 3 log 3. Dikurang 2-nya dikeluarkan, 2 log 10. Maka di sini 2 dikali 2 log 2 1 ditambah 3 dikali 3 log 3 1 dikurang 2 kali log 10 1. 2 ditambah 3 dikurang 2. Ini sama ini coret, sisa 3. Maka jawabannya adalah 3. Gitu ya adik-adik ya. Kita ke next soal. Lanjut nomor 32. Jika Alamsyah, sang juragan lobster, mampu menjual lobsternya seharga 260.000, berarti di sini 260.000 itu adalah harga jual. Harga jualnya 260.000. Dia mampu mendapatkan keuntungan 30%, berarti di sini dia ngambil untungnya 30%. Nah, jadi berapakah harga beli awal lobster Alamsyah tersebut gitu. Kita bisa pakai rumus harga jual. Harga jual sama dengan harga beli ditambah 30% untung gitu. Atau satu lagi kita bisa pakai rumus presentasi untung. Presentasi untung itu kan harga jual dikurang harga beli per harga beli dikali 100 gitu. Kita pakai ini aja ya. Untungnya kan 30%, berarti untungnya 30. Harga jualnya adalah 260.000. Harga belinya belum tahu per harga beli di sini juga belum tahu dikali 100 gitu. Nah, sekarang harga belinya kita pindahin ke ruas kiri, jadinya 30 dikali harga beli sama dengan 260.000 dikurang harga beli dikali 100 gitu ya. 100.000-nya kita kalikan ke dalam, berarti ini 30 HB sama dengan 260.000 dikali 100, berarti jadinya 26 juta dikurang 100 dikali HB, berarti 100 HB gini ya. Yang HB sebelah kanan kita pindahin ke sebelah kiri, jadinya 30 HB ditambah 100 HB sama dengan 26 juta gitu ya. Maka 130 HB sama dengan 26 juta. Maka harga belinya adalah 26 juta dibagi 130. 01 coret, 01 coret, 26 dibagi 13, 2. Maka jawabannya adalah 200.000.
Gitu. Berarti nemunya 200.000 harga belinya yang ini ya. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 33. Di sini ada sudut. Besar sudut BCE adalah gitu ya. Yang ditanyakan besar sudut BCE. Berarti BCE itu di sini. Misalkan ini adalah sudut X gitu. Sekarang gimana caranya kita dapat sudut BCE? Nah, sudut dari sini ke sini itu kan sudut berpelurus. Misalnya di sini itu sudut C gitu aja ya. Berarti sudut C ditambah sudut X harusnya nilainya 180 karena berpelurus. Gitu. Nah, sedangkan kita belum tahu kan sudut C-nya berapa gitu. Nah, lihat di sini. Di sini ada sudut berpelurus juga. 112. Di sini misalnya sudut B gitu. Berarti sudut B-nya berapa? Berarti sudut B itu kan sudut B ditambah 112 harusnya 180. Maka sudut B-nya adalah 180 dikurang 112. Gitu ya. Maka sudut B-nya adalah 180 dikurang 112 gitu. Jawabannya adalah 68. Maka sudut B-nya 68 nih. Kita tahu di sini 68 gitu. Nah, kalau kita lihat ABC itu kan membentuk suatu segitiga. Gini. Ini A, ini B, ini C. A-nya tadi 42. B-nya 68, C-nya belum tahu. Nah, sekarang cara nyari C-nya gimana? Kan tadi dalam sebuah segitiga itu harus berjumlah 180 derajat. Di A itu baru 42, B 68 ditambah C, hasilnya 180 berarti. 42 tambah 68 itu 110 ditambah C sama dengan 180. Maka besar sudut C-nya adalah 180 dikurang 110. Besar sudut C berarti 70 derajat. C-nya 70 derajat, kita masukin ke sini. C-nya 70 ditambah X sama dengan 180. Maka X-nya sama dengan 180 dikurang 70. Maka besar sudut X-nya adalah 180 dikurang 70. Hasilnya adalah 110 derajat. Maka optionnya yang ini, 110 derajat. Gitu ya. Jadi dalam sudut itu harus diingat sudut berpelurus jumlahnya harus 180 derajat. Sudut berpelurus 180 derajat, terus sudut segitiga jumlahnya juga harus 180 derajat. Gitu. Oke, kita ke next soal nomor 34. Di soal nomor 34 ini, jika luas persegi yang tidak berwarna gelap adalah 8 cm kuadrat, maka luas daerah yang berwarna gelap adalah gitu. Berarti di sini kan 8 cm kuadrat luasnya gitu. Berarti kalau mau mencari luas yang berwarna gelap, itu cara mencarinya adalah luas yang berwarna gelap itu kan luas lingkaran. Luas lingkaran dikurang dengan luas persegi. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari luas lingkarannya dulu. Luas lingkaran kan rumusnya VR kuadrat dikurang luas perseginya udah tahu nih tadi di sini 8 cm kuadrat gitu. Nah, sekarang kita belum tahu jari-jarinya berapa gitu. Kita cari dulu jari-jarinya. Berarti kan di sini tadi kan bilangnya 8 cm kuadrat. Nah, sekarang kita tahu nih luas persegi itu kan rumusnya sisi kali sisi, ya kan? Berarti luas persegi itu 8 cm kuadrat sama dengan S kuadrat. Maka nilai sisinya adalah akar dari 8 gitu. Berarti ini akar dari 8, ini akar dari 8, yang ini akar dari 8, yang ini akar dari 8 sisinya gitu ya. Sedangkan kita butuh jari-jari. Jari-jari itu kan dari diameter lingkaran itu dari sini ke sini ya. Berarti kalau jari-jari itu setengahnya. Berarti kita cari jari-jarinya dulu. Cari diameternya dulu. Cara cari diameternya gimana gitu. Ini kita keluarin. Berarti kan kalau misalnya kita gambar kita cari diameter lingkaran, dia itu dari setengah segitiga ya. Gitu. Di sini kan siku-siku, yang ini siku-siku nih. Berarti ini tuh pakai rumus Pitagoras. Di sini akar 8, di sini akar 8. Berarti sisi miringnya itu berapa gitu kan? Sisi miring kan rumusnya adalah akar 8 dikuadratin ditambah akar 8 dikuadratin. Berarti akar 8 tambah 8 sama dengan akar 16.
Akar 16 berapa? 4. Gitu ya. Oke, sampai sini paham? Langsung kita masukkan ke rumus berarti sekarang. Rumusnya tadi berarti diameternya 8 kan? Di sini berarti kita nemu diameter lingkaran sama dengan 4. Sedangkan kita butuh jari-jari buat luas lingkaran. Maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 2. Gitu ya. Kita masukkan ke sini berarti nih, ke rumus ini. Berarti V, jari-jarinya tadi kita nemu 2, berarti 2 kuadrat dikurang 8. Berarti ini adalah 4V dikurang 8. Udah ketemu jawabannya ini. 4V dikurang 8. Gitu ya. Jadi jangan terkecoh. Kita cari jari-jarinya dulu. Caranya dari mana? Dari diameter ini, diameter lingkaran. Dari segitiga gitu. Ini kan berbentuk segitiga jadinya. Nah, yang ini adalah sisi miring pakai rumus Pitagoras. Akar dari 8 dikuadratin ditambah 8 dikuadratin gitu, oke? Kita next ke soal nomor 35. 35 ada soal rata-rata. Nilai rata-rata barisan aritmatika kelipatan 4 mulai dari 5 dan 5 hingga 50 adalah gitu. Kita mau mencari bilangan kelipatan 4 dari 15 sampai 50. Berarti bilangan yang pertama itu kan 16, kelipatan 4 ya. Habis 16 itu 20, 24, 28, seterusnya sampai nanti sebelum 50. Itu yang kelipatan 4 adalah bilangan 48. Oke, gitu ya. Bilangan 48. Maka kita tahu nih, kita harus cari dulu nih, berarti bilangan 48 ini itu adalah bilangan keberapa. Biar nanti kita tahu ada rata-rata barisan aritmatika itu ada berapa banyak bilangan, ya kan? Berarti cara mencarinya dari mana? Dari UN. Rumus UN itu kan A plus 2N min 1 dikali beda. Gitu ya? N min 1 kali beda, nggak pakai 2. Gini. Oke. Nah, sekarang kita ketemu nih UN-nya 48. UN-nya 48 sama dengan nilai A-nya itu berarti 16. Ditambah N-nya kan belum tahu. Kurang 1 kali beda. Bedanya kan 4 karena tadi kelipatan 4. Berarti 48 sama dengan 16 ditambah N dikali 4, 4N. Min 1 kali 4, min 4. 48 sama dengan 16 dikurang 4 itu 12 ditambah 4N gitu ya. Berarti di sini 48 dikurang 12 sama dengan 4N. 48 dikurang 12 36 sama dengan 4N. Maka nilai N-nya adalah 36 bagi 4, yaitu nilai N-nya kita ketemu 9. Oke, ketemu nih nilai N-nya 9, berarti dari 16 ke 48 itu ada 9 bilangan gitu. Sekarang kita butuh cari rata-rata. Cari rata-rata berarti kita harus menjumlahkan dari bilangan 16 sampai 48. Caranya gimana? Pakai SN. Berarti N di sini adalah 9 karena ada 9 bilangan. Rumus SN itu N per 2 ditambah 2A. N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali beda gitu ya. N-nya berapa? Tadi kan ada 9 bilangan, berarti N-nya 9 per 2. 2, A-nya tadi 16, ditambah N-nya berarti 9 dikurang 1, kali bedanya 4. Gitu ya. 9 per 2. 2 kali 16, 32. 9 kurang 1, 8. 8 kali 4, 32. Gitu, berarti 9 per 2 dikali 32 tambah 32, 64. Berarti sekarang kan 9 per 2 dikali 64. Nah, kita sederhanakan. 64 sama-sama dibagi 2. Ini 1. Ini sisa 32. Lalu 32 dikali 9. Jawabannya adalah 288. Gitu ya. Maka kita ketemu SN-nya 288. Berarti rata-ratanya adalah jumlah seluruh bilangan berarti 28 dibagi banyaknya bilangan. Tadi banyaknya bilangan adalah 9. 288 dibagi 9 hasilnya
32. Maka jawabannya yang 32. Gitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita next ke soal nomor 36. Di sini tentukan penyelesaian pertidaksamaan akar dari X plus 3 dikurang 3 adalah gitu. Nah, ingat kalau ini kan termasuk pertidaksamaan irasional. Nah, pertidaksamaan irasional itu ada syaratnya. Syarat numerusnya itu harus lebih dari sama dengan 0. Syarat numerusnya yang mana? Yang di dalam akar ini. Berarti X plus 3 harus lebih besar sama dengan 0 gitu. Maka X lebih besar sama dengan min 3. Oke. Syaratnya udah, berarti sekarang tinggal kita kerjain yang X plus 3 kurang dari 3. Sama-sama kita kuadratkan biar akarnya hilang. Berarti ini sisa X plus 3 kurang dari 9. X kurang dari 9, 3-nya pindahin ke ruas kanan jadi min 3. X kurang dari 9 kurang 3 itu 6. Nemu deh X lebih besar daripada min 3. Satu lagi X kurang dari 6. Sekarang tinggal kita gambar garis bilangannya. Min 3 itu kira-kira di sini. Karena kurang dari sama dengan, berarti bulatannya full, min 3. 6 kira-kira di sini. X lebih besar daripada min 3, berarti dia ke kanan. X kurang dari 6, berarti dia larinya ke kiri, gitu. Maka penyelesaiannya yang di tengah ini. Kalau yang di tengah berarti min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 6. Gitu ya. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena di sini bulatannya penuh. Kenapa kurang dari 6? Di sini bulatannya kosong gitu. Jadi yang ini jawabannya. Gitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 37. Jika seseorang pengendara sepeda mengayuh sepeda dengan kecepatannya, waktunya adalah 40 detik, menempuh jaraknya berarti S-nya itu 400 meter. Berapakah selisih kecepatannya dalam kilometer per jam dibandingkan seseorang lainnya yang menaiki kudanya dengan kecepatan 48 km. Berarti V kuda, kecepatan dengan kuda ya, 48 km per jam. Oke. Di sini kilometer per jam, sedangkan di sini masih dalam detik dan meter gitu. Berarti nanti kan kita harus cari kecepatan dari si pengendara sepeda ini kan. Nah, biar lebih gampangnya kita ubah dulu ke dalam bentuk kilometer sama jam. Nah, sekarang meter ke kilometer itu kan naik 3 tangga. Berarti 400 dibagi 1000 kilometer. Gitu ya. Kita sederhanakan, nolnya 2 coret, nolnya 2 coret. Berarti sisa 4/10 kilometer. Oke, sampai sini biarin dulu begini. Nah, sekarang detik. 1 detik 3600 jam. Berarti ini kalau mau diubah ke jam, 40 dibagi 3600 jam jadinya. Coret lagi nolnya. Oke. 4 sama 36 bisa kita coret. Dibagi 4 1, dibagi 4 9. Maka ini sisa 1/90 jam. Oke. Sekarang kita cari kecepatan dari si sepeda. Kecepatan rumusnya jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? 4/10 kilometer dibagi waktunya 1/90 jam. Berarti 4/10 dibagi, kalau diubah jadi dikali, berarti tinggal dibalik kan. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Berarti ini 90/1. Nolnya coret. Sisa 4 kali 9 nih, itu 36 km per jam. Nah, sekarang selisihnya berarti si kuda 48 dikurang 36 sama dengan 12 km per jam. Yang ini nemunya. Gitu ya. Nyari selisihnya, cari kecepatan si sepedanya dulu, baru nanti si kuda dikurang kecepatan sepeda. Gitu. Oke, kita ke next soal. Nomor 38. Di sini ada soal 4 tahun yang lalu umur seorang kakak adalah 5 kali umur adiknya. Gitu. Jika seorang umur kakaknya adalah 3 kali umur adiknya, maka berapakah selisih umur kakak dan adik 10 tahun yang lalu? Gitu. Umur si kakak 4 tahun yang lalu, berarti kan si kakak dikurang 4 tahun, karena 4 tahun yang lalu, gitu kan.
sama dengan 5 kali umur adik. Berarti 5 kali umur adik yang 4 tahun yang lalu, berarti dikurangin 4 gitu. Jadi jangan terkecoh ya. Kenapa dikurangin 4? Karena kan di sini konteksnya adalah 4 tahun yang lalu. Berarti umurnya dikurangin 4 tahun yang lalu. Gitu. Lalu, jika sekarang umur kakak adalah 3 kali umur adik gitu, maka berapakah selisih umur kakak dan adik 10 tahun yang akan datang? Maka di sini kita dapat nih persamaannya. Kakak dikurangin 4 sama dengan ini kali ke dalam 5 dikali A 5A. 5 kali min 4 min 20. Kakak kurang 4, 5A kurang 20. Tadi kita nemu satu lagi persamaan, K sama dengan 3A. Substitusi ke persamaan ini. Maka K-nya kita ganti jadi 3A dikurang 4 sama dengan 5A dikurang 20. Yang ada A-nya kita pindahin ke kiri, ke kanan. Biar gampang. Berarti ini minus 4, min 20-nya pindah ke kiri jadinya plus 20. Di sini ada 5A. 3A-nya pindahin ke kanan jadi min 3A. Min 4 tambah 20, 16. Sama dengan 2A. Maka umur A adalah 16 bagi 2. Maka umur A sama dengan 16 bagi 2, 8. Gitu ya. Maka umur A 8. Nah, sekarang kita cari umur kakak nih. Kakak sama dengan 3A. Berarti 3 dikali 8, 24. Sedangkan yang ditanya adalah selisih umur mereka 10 tahun yang lalu. Berarti si kakak 10 tahun yang akan datang. Kakak plus 10 sama dengan 24 ditambah 10. Adik plus 10, 8 plus 10. 24 tambah 10, 34. 8 tambah 10, 18. Dikurang. Berarti ini sisa 16 tahun. Gitu ya. Nemunya yang ini 16 tahun. Oke. Nah, sekarang ke soal nomor 39. Di soal nomor 39 yang ditanya adalah berapakah presentasi keuntungan yang diperoleh penjual? Presentasi untung sama dengan harga jual dikurang harga beli per harga beli dikali 100%. Gini ya. Harga jualnya berapa? Harga jualnya adalah 573.750 dikurang harga belinya 450.000. Per harga beli 450.000 dikali 100%. Oke. Ini jadinya 123.450 per 450.000 dikali 100. Oke, jawabannya adalah 27,5% yang ini, gitu ya. Jangan lupa sekali lagi rumus presentasi untung pakai yang ini. Kalau besok keluar, semoga ingat. Nah, sekarang nomor 40 terakhir. Perhatikan gambar di bawah ini isilah dengan angka yang kosong. Berarti ini kita ditanyain kan. Sekarang caranya gimana? Kalau ada soal seperti ini, berarti pola gambar 1, 2, yang ketiga itu polanya sama, gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal cari nih, gimana cara nyari polanya, gitu. Nah, ternyata di polanya ini adalah 12 dikurang 6 kan hasilnya 6. 8 dikurang 5 hasilnya 3. Maka 6 dikurang 3 hasilnya 3. Gitu ya. Ini berarti juga sama. 36 dikurang 23, 13. 10 kurang 1, 9. Maka 13 dikurang 9 sama dengan 4. Berarti di pola ini juga sama. Yaitu 6 dikurang 9 sama dengan min 3. Lalu 9 dikurang 19 sama dengan min 10. Gitu. Maka yang ini jadinya adalah min 3 dikurang min 10 sama dengan min 3 plus 10. Yaitu nemunya 7. Yang ini ya. Oke, ini adalah video terakhir untuk pembahasan tryout ketiga dari pengejar mimpi. Hari ini adalah hari terakhir buat belajar karena besok kalian sudah tempur, kalian sudah harus berjuang untuk mengisi soal-soal penmabanya. Semoga kalian semua besok diberi kelancaran dan kemudahan dalam mengisi. Itu. Jangan pernah berhenti buat berdoa. Jangan pernah
patah semangat atau ngerasa down dan sebagainya gitu. Ingat, apapun hasilnya itu adalah jalan yang terbaik yang diberikan untuk kalian gitu. Oke. Jadi intinya tetap terus berusaha dan tetap terus berdoa gitu. Apalagi hari ini hari Jumat, khususnya untuk yang Islam, banyak-banyak berdoa di hari ini, apalagi nanti di waktu asyar, banyak-banyak berdoa, semoga besok diberi kemudahan dan diberi kelancaran dalam mengisi. Itu aja sih. Di sini kakak-kakak mendoakan semoga kalian diberikan hasil yang terbaik, gitu aja. Dan terima kasih banget buat kalian semua yang udah support channel ini sampai saat ini. Itu yang udah share videonya, yang udah komen dan segala macamnya. Kita ucapin sekali lagi banyak-banyak terima kasih buat kalian gitu. Semoga kalian sukses dan semoga kita semua bisa sukses dengan jalannya masing-masing, gitu aja. Kurang lebihnya kakak mohon maaf kalau misalnya masih banyak video-video yang selama ini dibuat masih banyak kesalahan dan kekeliruan. Sekali lagi mohon maaf gitu, karena kesalahan datangnya dari manusia gitu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat berjuang untuk besok. Semoga kalian diberi kelancaran dan kemudahan. Amin. Itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.